kedengaran? Apakah bergema atau mungkin suara kurang jelas atau ada Tidak, apapun? tidak ada bergema, suara lain juga tidak ada terdengar. Oh, bagus. Kalau ada suara lain aku takut soalnya. Oke, jadi kita sudah bisa mulai. Bisa Bu Hesti. Oke, baiklah. Hai teman-teman semua, selamat datang di podcast Hesti. Di episode kali ini sudah bersama kita yaitu Kelvin. Hai Kelvin. Hai. Hai Kak. Iya, hai. Jadi di episode kali ini tuh spesial banget, mau ngobrolin sesuatu yang agak berat bareng Kelvin. Dan untuk disclaimer-nya, teman-teman tolong jangan judge kita, obrolan kita. Karena ini benar-benar apa ya, kayak obrolan biasa lah. Please jangan ngejudge aku ataupun Kelvin gitu. Oke, buat yang nggak mau denger pembahasan ini boleh skip aja. Kita langsung aja, Pin. Kelvin, apa kabar? Aku baik. Sih gimana? Baik sih, kan beberapa hari yang lalu kita masih jalan ya. Iya, bener sih. Kita habis jalan bareng sih kemarin. Dan di saat jalan itulah kita mau ngebahas ini gitu di podcast aku. Iya, bener banget. Dan aku menanyakan kepada Kelvin, apakah Kelvin siap untuk speak di podcast aku tentang hal ini? Dan aku pasti jawab dengan jawaban yang pastinya adalah aku siap. Siap banget. Oke, jadi teman-teman, di obrolan podcast kali ini tuh kita mau ngebahas tentang hubungan apa ya, pandangan terhadap LGBT. Jadi tentang Yang LGBT. mungkin dipandang orang awam agak gimana gitu. Betul, karena kalau ngebahas soal LGBT kan masih soal kayak apa ya, dibilang penyakit sosial, terus Iya, masih ya tabu masih banget lah. betul. Orang-orang yang mungkin pikirannya nggak terbuka, ya nggak bisa nerima hal ini sih. Cuman kita nggak, sebenarnya hubungan itu nggak perlu diterima. Cuman kayak ya udah, selagi nggak ngegangguin orang lain, ya udah tolong tolonglah gitu. Gak usah diganggu kitanya gitu. Ya karena seseorang nggak akan mengganggu kalau nggak diganggu gitu kan. Sebenarnya apa sih? Kalau menurut Kelvin, LGBT itu apa? Kalau menurut aku ya, Mhm. LGBTQ itu bukan sesuatu yang menjadi label untuk karena menurut aku ya untuk pandangan aku Mhm. kami ini juga sama seperti manusia-manusia yang lainnya. Orang bilang straight atau yang orang bilang dengan label normal. Kami juga sama seperti mereka, kayak punya perasaan, punya rasa pengen akan sesuatu gitu. Dan juga ya pengen disayang sama manusia yang lain tentunya. Jadi nggak beda jauh. Yang membedakan cuma kayak apa seksual preferensinya kami. Kayak beda dikit aja gitu kak. Tapi But, we, mhm. but in the best we are still human. Kami masih manusia. Betul, Sama seperti yang lain. betul. Tapi eh, ada penyebab lah seseorang itu bisa jadi LGBT atau homoseksual gitu. Beberapa orang ada seperti contohnya kayak trauma Mhm. atau mungkin kayak pernah sayang banget nih sama kayak pacarnya cewek gitu atau cowok terus kayak dikecewain banget sama mereka sampai akhirnya mereka kayak trauma untuk pacaran lagi dengan gender tersebut gitu jadi kayak berpaling jadi kayak untuk setiap orang pasti berbeda sih nah, aku mengenal mengidentifikasi diri aku sendiri sebagai gay Mhm. ya aku suka pria aku nggak suka perempuan Mhm. jadi ya ya orang bilang pria Sama sekali tidak gitu. tertarik sama lawan jenis. Iya, sama sekali nggak tertarik sama yang namanya perempuan. Jadi aku memang tertariknya sama laki-laki dan selain dari itu aku seperti manusia yang pada umumnya. Oke. Orang yang ngomongnya banyak, cerewet kadang, Mhm. terus kadang juga kepo. Kelvin udah mengakui diri bahwa Kelvin adalah seorang gay, ya kan? Kalau Ya, aku sebagai teman Kelvin melihat, waktu pertama kali ketemu Kelvin juga aku nggak ada berpikiran kalau Kelvin adalah seorang gay, ya kan? Tapi ada sebagian orang di luar sana, dia memang kelihatan kalau dia itu adalah seorang LGBT, seorang gay. Terus apa sih bedanya gitu? hmm, Kenapa seseorang bisa jadi kelihatan kayak, kan kalau aku ngeliat Kelvin kan nggak sama sekali kan. Kalau orang lain, ada juga teman aku yang ya mungkin Kelvin benar-benar. juga tahu, kita bisa lihat kalau dia tuh, oh dia ini gay gitu kan.
Kenapa ya Kelvin nggak terlihat seperti itu gitu? Kalau Jadi apa perbedaannya gitu? kalau misalkan aku sendiri, Mm-mm. mungkin karena aku tipenya yang nggak kayak feminim gitu. Sedangkan ada beberapa yang memang dia gay, terus dia kayak berperilaku feminim. Mungkin yang membedakan kayak perilaku kami aja sih, kayak kalau aku sendiri kan kayak masih kayak manly masculine type gitu. Kalau misalkan ada beberapa orang memang yang feminim, Mhm. tapi nggak semua yang berperilaku feminim ini itu juga gay. Itu cuma memang perilakunya mereka itu ya sedikit feminim daripada yang lain. Sejujurnya aku juga ngerasa kayak gimana ya dibilang welcome enggak sih, tapi kayak ya udah keberadaan orang-orang ini biasa aja gitu di sekeliling aku gitu. Karena aku ngelihat kayak Kelvin, walaupun Kelvin gay, walaupun ya sisi kan Kelvin kan seorang laki-laki gitu, seorang pria. Kadang ngebantuin gitu kayak kayak kita kayak Rika belanja atau siapa belanja kan Kelvin kayak mama belanja juga Kelvin suka bawain barang Mm, belanjaannya. Pokoknya ya seorang laki-laki apa tugasnya gitu loh kayak jalan sama cewek dibantuin. Ngerasa enak aja, nyaman aja sih, ya, nggak ada yang berubah gitu loh. Paling di relationship-nya aja, mm, hubungan percintaannya aja ya kan. ya benar. Iya, sama seperti yang lain. Kayak baju juga masih baju normal gitu kan. Iya kan nggak berpakaian kayak wanita gitu kan. Kelvin Iya Kelvin benar. bukan tipe orang Iya, yang nggak pakai gaun gitu. ya, karena kan beberapa orang ada juga yang memang suka fashion cewek ya kan, yang cowok suka Mm, fashion cewek. Tapi kalau Kelvin kayaknya nggak ke arah situ gitu kan. benar, banyak banyak banget malahan. Jujur, temen aku yang homo lah ya, boleh dibilang homo, LGBT atau gay itu nggak cuman Kelvin. Sebenarnya dulu-dulu waktu zaman aku sekolah, aku juga pernah ketemu, tapi bukan cowok nih, cewek. Kalau cewek apa? Apa? Iya sendiri. Lesbian gitu kan. Nah, ya berarti intinya adalah kita nggak bisa menolak untuk ketemu atau berteman dengan yang mungkin di mata kita tuh rada aneh kok dia sukanya sama sesama jenis gitu kan. Tapi selama Benar. mereka baik-baik aja, mereka nggak ganggu hidup kita juga nggak masalah sih buat aku. Yang kayak aku dari awal bilang sih kak, ya kita sebenarnya sama aja. Sama aja. Ya, Sampai di sini aku potong sebentar. Jadi ada kisah dulunya ibuku pernah cerita kalau aku waktu di dalam kandungan itu pernah ibuku sendirian di rumah dan ditemanin oleh cewek. Dia itu lesbian. Jadi ya dia jagain ibu aku gitu loh. Dia baik. Intinya adalah jadi orang-orang ini tuh baik. Mereka tidak pernah bermaksud untuk menyakiti orang lain, mengganggu kehidupan orang lain, tetapi memang itulah yang terjadi. Aku tahu itu dosa, tapi ya dosa kan ditanggung oleh masing-masing ya. Selama bukan membunuh, bukan memfitnah, dosa itu ditanggung oleh mereka sendiri. karena di Indonesia sendiri itu untuk menjadi seorang gay atau lesbian itu Iya masih ya, sangat bisa berbahaya. bisa dikomenin Ya bisa dikomen sama netizen sampai 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 COVID sampai kayaknya sampai seseorang itu jadi KO. kayak nggak berarti hidupnya gitu kan. Iya, jadi kayak kebanyakan lebih tepatnya mereka bersembunyi karena mereka nggak pengen dunia luar tahu mereka itu gay or lesbian. Karena kenapa? Mereka takut takut akan dunia sosial ini yang sangat judgmental banget. Yang kan netizen ini kan kayak banyak banget yang gimana sih mulutnya tuh yang tajam-tajam banget. Di lingkungan aku, om tante juga udah ada yang tahu. Dan aku bersyukurnya kayak untuk Kak Hesti, Serika, Dewi sama teman-teman yang lain yang kayak suportif banget kayak bisa terima aku apa adanya gitu dan nggak ngelihat aku sebagai seorang gay gitu terus nggak mau berteman atau apa Berarti gitulah. intinya adalah dari keluarga Bersyukur udah banget pokoknya tahu deh. keadaan Kelvin kayak gini, terus dari beberapa teman dekat juga menerima gitu Mm-mm. ya. Kelvin kan masih kuliah. Iya. Kalau kalau di kampus gitu Dan, udah ada hmm, yang tahu nggak kayak selain teman-teman deket gitu? eh, kayaknya kalau untuk di kampus hampir setengah temennya aku tahu deh. Terus untuk dosen udah ada satu yang tahu yang memang aku kayak ngomong ke dia Hmm, gitu. Dosen pembimbingnya aku sih, dia juga tahu dan ya thanks God mereka suportif lah. Sebenarnya mereka nggak gimana ya kayak kayak ngerasa tahu aku gay terus kayak ngeras menghindar, nggak mau ngerasa temenan atau virus gimana atau gitu, apa gitu ya. terganggu atau apa. Iya, aku bersyukurnya sih itu aja. Untuk Mm-mm. sampai menerima aku itu sebenarnya bukan masalah.
ada aja gitu orang yang kayak narrow minded gitu, yang kayak pikirannya dangkal banget. Jadi mikirnya kayak Nah, itu yang aku aku nggak mau boleh tanyain. berteman sama dia, nanti aku sama Itu yang kayak mau aku dia. tanyain juga, Vin. Jadi Dia itu LGBT itu virus. sebenarnya nular nggak? Mm-mm. Sejujurnya LGBT ini nggak nular. Kita bukan kayak manusia yang terkena corona terus kayak ketika kita bersentuhan aku menularkan itu. Enggak kayak gitu, enggak. Kalau untuk aku sendiri nih ya, aku Gini, kalau gimana misalnya nularin gitu ke teman-teman yang lain. Kelvin berteman sama teman cowok gitu kan. Itu bisa nggak teman cowok yang tadinya normal, yang tadinya Teman temennya cowok ini aku, normal, bisa jadi kayak punya perasaan, wah tiba-tiba kok gue jadi berubah sih, jadi gue suka sama lu gitu. Bisa nggak sesuatu hal itu seperti itu terjadi gitu? kalau itu aku nggak bakal bilang 100% nggak mungkin terjadi. Tapi balik lagi ke orang itu, apakah memang dia itu gay atau bisexual? Karena ya namanya Iya. orang belum tentu tahu dirinya sendiri 100%. Pasti ada bagian-bagian dari diri mereka yang mereka belum ngerti kan. Terus kayak kebetulan mereka ketemu nih. Terus ya kayak eh, kepribadian mereka yang tersembunyi itu keluar, kepancing, bisa jadi. Tapi kalau untuk aku sendiri, selama aku berteman di hidup aku nggak ada yang kayak ketularan atau apa gitu yang bilangnya nggak ada, kayak ya udah mereka fine fine aja, punya pacar masing-masing yang kayak normal gitulah, dan aku juga nggak ganggu mereka gitu. Pria normal suatu hari bisa dong menjadi gay. Aku nggak bakal bilang gay sih, aku bakal bilang bisexual karena mungkin mereka suka dua-duanya, cuma mereka nggak tahu Oke, aja bisa gitu. jadi ya. Tapi kalau misalnya Jadi bisa jadi. kalau kita balik nih pertanyaannya, seorang gay itu bisa nggak dia kembali normal? Dia sama sekali nggak menyukai pria lagi gitu. Dia menyukai lawan jenisnya. Kalau itu Kalau Calvin sendiri? aku bakal bilang balik ke orangnya lagi. Kalau untuk aku sendiri, enggak. Aku benar-benar nggak suka perempuan. Tapi Calvin pernah Sama sekali nggak ada ketertarikan. menolak naluri seorang Calvin yang menyukai laki-laki itu kayak aku mencoba deh, aku tuh coba deh buat suka sama cewek gitu. Pernah nggak? Pernah, udah pernah. Itu kejadiannya pas aku baru-baru tahu kalau misalnya aku gay, kayak baru-baru ngerasa gitu. Baru-baru ngerasa kayak aku gay gitu. Aku nggak suka perempuan gitu. Itu pas kelas 2 SMP. Itu dimana waktu aku pertama kali ngerasa, oh aku nggak suka perempuan, aku sukanya cowok. Nah itu sempat kayak ngedinai diri aku sendiri, kayak nolak diri aku untuk kayak setahunan gitu, sampai akhirnya aku aku damai sama diri aku sendiri, bilangnya kayak aku damai dengan diri sendiri dan aku nerima diri Tapi aku sempat apa adanya. mencoba untuk nolak kalau enggak lah, aku mau cobalah suka sama cewek gitu ya. Tapi ibaratnya gagal lah gitu. Pernah memang nggak Berarti tertarik sama sekali gitu. Kalau misalkan kayak teman-teman SMP ku pasti tahu kayak kalau misalkan aku memang banyak deket sama cewek gitu, tapi memang nggak ada salah satu dari cewek itu yang mau aku pacarin, nggak tapi ada, berarti karena memang nggak suka sama total nggak sekali. pernah menjalani hubungan sama cewek ya. Waktu zaman sekolah juga nggak pernah. Iya, aku pertama kali pacaran sama cowok itu pas kurang lebih kayak SMA kelas 1. Itu pacaran Cinta juga pertama masih dong itu. cinta-cinta monyet lah bilangnya. Itu bukan cinta pertama, itu kayak memang pacar pertama. Oh, Suka aja sama orangnya, tapi nggak cinta. Kalau misalkan cinta pertama aku itu pas aku kelas 3 SMA. Itu kayak memang dimana kayak aku ngerasa kayak apa aku cinta banget sama ini orang gitu. Dimana aku ngerasain apa kayak yang Kelvin cinta rasain sih gitu. sama cinta pertama itu? Jadi Kenapa Kelvin bilang cinta banget sama dia gitu? Inilah cinta pertama aku gitu. karena di sana aku lebih ngerasain kayak ada feelings gitu, kayak rumah aku sama dia kan lumayan jauh nih, jadi kayak aku mau gitu, aku masih sekolah kelas kelas mau ya kayak kelas 3, awal kelas 3 gitu, bolak-balik dari rumahku ke rumah dia cuman buat ketemu dia doang, kayak seminggu berapa kali bolak-balik mau gitu, kayak ya di sana kayak memang ada effortnya aku gitu, kayak aku ngerasa kayak aku sayang sama orang ini, aku pengen Bersama dia gitu ya. kayak berjuang gitu. Kalau sebelum-sebelumnya tuh kayak aku pasif aja, kayak ya pasif aja gitu sama mereka. Nggak ada feeling ini gitu. Aku nggak tahu sih gimana rasanya gitu. Tapi mungkin sama lah kayak ketika cewek suka sama cowok, ketika cowok suka sama cewek kayaknya ya. Iya sama, basically sama. Yang bedanya cuman ya aku sukanya cowok, kalian sukanya cewek. Tapi basically perasaan itu sama. Menjadi gay itu sebuah pilihan hidup. Seseorang bukan.
Jadi gay itu bukan suatu pilihan hidup. Kita nggak bisa milih apakah kita mau jadi gay atau enggak. Kalau misalkan kita bisa milih, Mhm. mungkin aku juga udah bakal milih aku nggak mau jadi gay. Ya lagi pula orang mana sih yang mau milih jadi minoritas gitu. Kayak hidup sembunyi dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, pakai muka kedua buat ngomong sama orang lain dan nggak jadi Iya diri sih, itu kita capek sendiri banget gitu. lah. Ya, itu beneran Harusnya capek ya banget memang sih. hidup itu dijalani apa adanya aja gitu kan. Sedangkan dijalani apa adanya aja, agak berbeda dikit sama orang Iya, lain, benar. beda pandangan sama orang lain, beda cara hidup seperti orang lain, itu aja udah gimana gitu ngejalaninya. Apa sih perbedaan pria gay sama pria yang bukan gay alias normal lah? Setiap orang pribadinya kan beda-beda nih. Nah, jadi kayak makin susah aja mau dilihat kayak mereka gay atau enggak. Mungkin lah orangnya kayak feminis gitu. Oke, kita bisa berasumsi kalau mereka gay. Tapi belum tentu mereka Mm-mm. gay. Karena nggak semua orang feminis itu kan gay kan. Susah sih bilangnya kak. Karena Iya. pribadinya kita kan masing-masing beda-beda juga kan. Ya, kayak aku gitu kayak ya aku act normal gitu kan. Ya memang kayak gini. Kata orang nggak kelihatan gitu. Ya jadi harus kayak gimana gitu. Gitulah agak susah sih bilangnya gitu. Tapi sejauh ini ada nggak sih yang ngejudge Calvin gitu? Ngatain, ngejek sejauh ini ya Yang dari dulu sampai sekarang gitu ada nggak? Atau karena Calvin itu kelihatan normal jadi nggak masalah, nggak ada yang tahu gitu. Jadi nggak ada yang sampai ngejudge juga. kalau sampai untuk ngejudge banget nggak ada. Tapi kayak kalau misalkan yang kayak nasihatin buat berubah lah atau yang kayak dia nggak nerima, cuman dia kayak ya udah yang penting nggak diganggu ada juga. Ini kalau misalkan ada pun aku bakal kayak ya udah terserah kalian mau Yang ngomong penting apa. dari keluarga sama teman deket nggak Mm-mm, masalah gitu. Terus kenapa masalah buat orang itu gitu? Tapi semua pria pedofil itu bener banget. gay nggak? Kalau pedofil, aku bakal masukin mereka ke golongan pedofil sih ya. Aku nggak bakal masukin mereka ke golongan gay atau semacamnya karena mereka Mm-mm. yang supaya pedofil gitu. Tapi Mereka supaya iya anak anak kecil kecil. laki-laki kan yang jadi mangsa gitu Dan kan? or, Anak oh kecil enggak, kalau bebas gitu ya, pedofil itu mana yang dia mau dia aja gitu. ada yang memang anak kecilnya yang cowok, ada yang memang cewek. Tapi intinya mereka penyuka anak kecil gitu. Jadi aku nggak bakal Ah, masukin ke kayak gay atau apa sih. Karena mereka supaya anak kecil. Itu something different lagi. Buat aku itu nggak manusiawi sih kayak. Jadi jujur aku sendiri juga sebenarnya korban pedofile. Jadi waktu kecil aku pernah di rap gitu sama mm-mm, satu om-om. Iya, aku nggak bakal bilang itu triggernya aku mm-mm, kenapa aku jadi gay ya. Cuman ya aku memang pernah jadi korban mm-mm. pedofile seseorang dan itu traumatized banget sih kayak buat aku pedofil itu bukan manusia lagi lah. Kenapa mereka harus ngelakuin itu sama anak kecil yang bahkan belum tahu apa-apa, yang kayak dunianya tuh masih hitam putih, taunya main, makan, tidur, ya masih polos-polos banget lah. Yang harusnya untuk hal-hal Mm-mm. seperti itu mereka belum tahu, terus dipaksa untuk ngelakuin hal tersebut kan itu memang parah Ya, banget deh. sejujurnya aku Jujur aku nggak terima sih aku kalau agak kayak kaget gitu. sih denger Kelvin mau cerita di sini soal itu. Walaupun aku sebenarnya udah tahu, teman-teman juga udah tahu. Oh, maksudnya teman-teman kita ya yang dekat-dekat juga udah tahu. Ya nggak apa-apa. Hmm. Yang punya adik atau punya siapa yang masih kecil gitu dijagain baik-baik. Jangan sampai mereka kenapa-napa karena itu benar-benar kasihan banget. Aku sebagai orang yang udah pernah ngerasain kayak berharap untuk orang lain nggak kena hal tersebut juga dan gimana ya kayak untuk pedofil yang ada di luar sana kalau mungkin mendengar ini tolong berhenti. Jangan lakuin lagi. Sangat tidak manusiawi. Betul. Aduh Tuhan ini otaknya di mana sih sumpah. Kesel gue. Nah, sebenarnya yang pedofil itulah yang harus dimusnahkan gitu ya. Iya, karena pedofil ini memang yang kayak yang bener-bener nggak normal gitu. Iya, kan mereka jadi punya trauma. Iya benar. Kedepannya gimana nih, Vin? Kan keluarga udah tahu, terus teman dekat juga udah tahu. Kedepannya Kevin gimana nih? Aku pengen berkeluarga, tapi nggak sama perempuan. Ups, sorry. Lanjut di part kedua ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya.